Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi dari kawasan Sudirman, Jakarta. Nah, pertama-tama gue mau doain kalian semoga selalu sehat, rezekinya dilancarkan dan dijauhi dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini gue baru antar istri kerja, ya kan. Nah, lanjut deh tuh kita atau gua menuju ke rumah. Nah, hari ini schedule-nya cukup padat, teman-teman. Jadi ada beberapa kandang dari pesanan customer udah seminggu yang lalu itu mulai gua garap minggu ini gitu. Jadi minggu-minggu kemarin tuh lagi bener-bener full banget antriannya. Nah, sekarang tuh kayaknya masih ada 6 lah. Masih ada 6 kandang yang mau dibikin. Nah, itu kandangnya ya 3 tingkat, 2 tingkat, terus 1 tingkat tapi gede gitu. Nah, salah satunya itu kandang untuk Jakarta Birdland. Nah, jadi alhamdulillah terarium ataupun inkubator burung produksi dari CGV Exopet Supplies itu udah bisa masuk ke beberapa instansi, teman-teman. Nah, salah satunya ini untuk ke Jakarta Birdland. Nah, jadi di sana ya biasalah kan sama konsepnya antara terarium sama inkubator tuh sama, teman-teman. Intinya gimana caranya dia agar ya ngejaga suhu di dalamnya itu hangat lah. Tapi kalau misalnya untuk terarium itu ada tambahan lampu fitting lampu untuk UVB gitu. Nah, kalau untuk inkubator penghangat ya, untuk burung-burung yang baru netas biasanya terus sampai usia 1 bulan 2 bulan itu bakal masuk inkubator penghangat, teman-teman. Nah, konsepnya sama. Jadi pakai lampu penghangat terus diatur sama termostat gitu. Jadi gitu, teman-teman. Untuk di sana itu nanti buat sarana edukasi. Jadi nggak selalu apa? Biasanya kan yang sebelumnya itu masih burung-burung yang udah dewasa doang kan yang dipamerkan gitu atau yang diedukasikan. Nah, ini harapan kedepannya teman-teman pengunjung ini juga bisa tahu kayak gimana sih kayak burung parrot yang baru netes ataupun yang masih belum tumbuh bulu secara sempurna itu kayak gimana bentukannya. Itu nanti kalian bisa belajar di sana, teman-teman. Aduh, sorry banget suara gue agak bindeng karena lagi flu, hidung mampet, terus tenggorokan gatel, teman-teman. Nggak tahu nih kenapa. Ya pasca liburan kemarin. Jadi dari hari Jumat ini sekarang hari Selasa tanggal berapa ya? 13 atau 12. Ini kan ada HP Riki. Oh, 14. Selasa tanggal 14 April, teman-teman. Nah, jadi untuk 3 hari kemarin itu Jumat, Sabtu, Minggu gue tuh liburan lah sama istri sama mertua. Kalau misalnya Jumat sama Sabtu itu gue sama istri sama anak itu ke daerah Puncak, teman-teman. Nah, minggunya baru ngajak mertua jalan makan di kawasan Blok M gitu. Mungkin kecapean atau apa. Ya jadi gini, hidung mampet-mampet dikit lah ya. Pada video kali ini gue akan membahas tentang akuarium air laut aja. Jadi nanti kemungkinan untuk video akuarium air laut ini itu mungkin durasinya atau episodenya itu akan banyak karena akan gue coba tuntasin atau apa ya, jembrengin lah
atau jabarkan itu secara ya lumayan detail lah teman-teman. Tapi dengan apa ya, dengan kapasitas gue ya, maksudnya kalau misalnya untuk ngomongin secara angka, nanti ngomongin parameter segala macam itu kan gue nggak hafal nih. Tapi gue berusaha jelasin ke kalian itu yang umumnya tapi nggak cuma kulitnya doang teman-teman. Nanti gue akan coba bahas secara agak lebih detail lah gitu. Nah, ini di depan kita ambil kanan ya. Kalau lurus itu kalian ke Blok M terus Panglima Polim itu lewat situ. Nah, ini kita ambil kanan. Ke arah apa ya namanya ya, Majestic. Belakangnya pasar Majestic teman-teman. Nah, jadi oke, langsung aja kita bahas. Jadi untuk yang pertama dulu kali ya, buat teman-teman nih yang mau pelihara ikan laut ataupun apa ya, baik dari penghobi baru ataupun kalian itu sebelumnya udah punya atau udah main akuarium air tawar. Nah, ya aduh, gatel banget, gak enak banget ini tenggorokan. Nah, yang pertama-tama yang tentu harus kalian siapkan itu adalah akuarium ya teman-teman. Nah, untuk akuarium ini yang pertama gue jelasin itu mengenai ukuran dulu, karena ini ukuran itu menentukan prestasi. Anjay. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang beranggapan bahwa kalau misalnya pemula itu lebih baik start dari akuarium kecil, itu bisa gue katakan keliru lah teman-teman. Karena kalau misalnya yang namanya akuarium kecil itu itu kan volume airnya sedikit. Nah, ketika nanti volume airnya sedikit, terus misalnya ketika ada biota kalian yang mati, contohlah ikan ya, ikannya ya contoh ikan Nemo lah yang kecil gitu. Itu ketika ikannya mati, itu parameter air akan berubah lumayan drastis teman-teman. Itu kalau akuarium kalian itu kecil atau volume airnya sedikit. Tapi kalau dibandingin sama akuarium yang ya size-nya kecil, sedang lah ya. Kecil di sini gue artikan atau asumsikan itu akuarium yang 40 cm lah panjangnya, atau ya bisa kita sebut nanotank 40 cm 30 cm persegi gitu. Terus kita bandingkan dengan akuarium yang medium, misalnya ukuran 80, 90 atau 1 meter gitu. Itu kalau misalnya ada biota yang mati, itu kan otomatis si airnya itu juga banyak ya, kapasitas liternya dibandingkan akuarium nano. Nah, jadi kontaminannya atau apa ya, atau zat-zat yang dihasilkan dari biota yang mati itu nggak terlalu meracuni satu ekosistem akuariumnya itu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang kalau misalnya mau main aman, apalagi pemula kan pasti banyak trial and errornya, terutama dari ikan. Itu gue saranin minimal itu akuariumnya itu di 80 cm lah teman-teman. 80 cm panjangnya, 40 cm lebar ke belakangnya, terus tinggi ke atasnya itu ya 40 cukup lah. Atau kalian yang suka suka model yang ceper-ceper, itu bisa dibikin tinggi 30 cm teman-teman. Itu kalau menurut gua, untuk ya ini opini pribadi aja ya, gue lebih suka tank air laut itu yang bentuknya agak ceper, bukan meninggi gitu, bukan bentuknya kayak kubus gitu, enggak. Misalnya gue ambil contoh akuarium di rumah gue itu panjangnya itu 1,5 meter, tapi tingginya cuma 40 cm teman-teman. Biasanya kan kalau di pasaran itu 150 cm panjangnya, tingginya kalau enggak 50
atau enggak di 60 kan teman-teman. Tapi gue bikin di sini ini custom. Jadi gue bikin ke orang itu tingginya cuma 40 cm teman-teman. Nah gitu. Jadi ya gue saranin kalian kalau misalnya mau start akuarium air laut, kalau kalian belum punya tanknya, langsung aja ambil atau beli di yang ukuran 80 cm lah, 80 cm atau ya 1 meter boleh lah teman-teman. Nah untuk lebarnya ini gue ada kesalahan nih. Jadi pas gue bikin itu nggak memperhitungkan untuk kapasitas dead rocknya. Jadi waktu itu gue cuman bikin lebar ke belakangnya itu cuma 40 cm teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman mau, itu lebarnya dibikinnya 50 cm lah teman-teman. 50 sampai 60 cm itu udah enak lah. Jadi kalian bisa nyusun scapingannya, batu dead rocknya itu nggak terlalu makan tempat ke depan gitu loh. Karena kalau di akuarium gue itu depannya mepet banget, jadi ya kurang leluasa lah. Nah ini di kanan Java, ini Java Pet and Company gitu. Itu dia emang dibilang spesialis air laut enggak juga, karena sekarang dia udah bukan Java Reef lagi, dia tuh udah Java Pet gitu, Java Pet and Company. Jadi ya semua urusan inilah, urusan hewan peliharaan lah, mau dari air laut, terus air tawar, terus dia juga ada main koi, terus ada aviarinya, terus ada anabul nih buat teman-teman yang pencinta anabul. Itu Java Pet itu udah main di anabul juga sekarang gitu teman-teman. Dulu itu ya di awal-awal COVID kita taunya Java itu dia mainnya emang spesialis di reef tank banget lah, kental banget lah sama reef tanknya itu. Nah apalagi dulu zamannya apa ya, video-video YouTube-nya dia itu Q&A-nya sama Om Ponto. Waduh berisik banget. Ya udah duluan. Ampun deh. Ntar teman-teman. Walaupun DJI Mic Mini ini ada auto clipping, ya tapi biar suara gue makin jernih lah ya. Tahan dulu deh. Tunggu reda dulu semua suara ambient luar. Nah jadi YouTube-nya Java Pet dulu itu bener-bener mayoritas air laut teman-teman. Baik itu dari pembahasan alat-alatnya sama Konico, ataupun ya Q&A, ataupun bahas seputar biota maupun biota ikan maupun koralnya itu sama si Koponto. Itu bener-bener air laut banget. Tapi sekarang Java Pet and Company bisa dibilang 60% ya, khususnya di store yang di sini, yang di Kebayoran Lama. Itu ya mayoritas masih air laut juga kok teman-teman. Bahkan dia untuk ruangan di depannya, yang dulunya itu kalau kalian mampir dulu itu kan kafe kan. Nah sekarang itu bener-bener udah akuarium untuk display air laut kebanyakan. Dan juga di tengah-tengahnya itu ada akuarium untuk jualan koral gitu. Nah kalau untuk harga izin nih Konico, Koponto gitu, ini menurut asumsi gue pribadi itu sedikit agak pricey. Tapi dengan catatan, dengan garis bawah, untuk alat-alat itu yang dimana mereka jual dengan apa ya, kalau misalnya ada online shop satu nih dan dibandingin sama Java, itu sebenarnya sama teman-teman harganya. Dia tuh yang bikin mahal itu emang kualitas produknya dan emang brand mahal gitu. Kalian kalau misalnya mau cari, mungkin ini setahu gua, kalian kalau mau cari Armada terus Resen ataupun kayak Sunsun, itu mungkin nggak ada di sana teman-teman. Untuk merek-merek mesin-mesin lampu segala macam gitu kan.
Tapi kalau misalnya kalian cari apa ya, Chihiros, terus Spectra, itu lampu-lampu air laut, terus apa lagi, main kayaknya ada, tapi gue kurang tahu kalau sekarang. Terus apa lagi sih, lupa gue mereknya. Ya pokoknya gitulah teman-teman. Terus kalau misalnya suplemen itu kayak Red Sea, terus makanannya dari makanan ikan. Kalau misalnya kalian cari dari Ocean Nutrition, itu kan ya brand-brand bagus gitu, tentunya dengan harga yang bagus juga. Nah itulah yang bikin kenapa kalau kalian masuk ke Java Pet itu banyak banget barang-barang yang premium teman-teman. Jadi otomatis ya harganya tuh ya sebanding gitu loh. Kalau misalnya kalian cari barang murah di Java itu ada dari Vivaria. Nah jadi Vivaria itu ya kalau gue bilang berbanding dengan kualitasnya itu harganya emang murah teman-teman. Apalagi Java ini kan juga ada di online shopnya kan, di marketplace gitu. Itu ya sama lah kayak harga jual pedagang lain gitu. Cuma yang pricey-nya ya gara-gara itu. Mungkin kalau kalian cari lampu nih, kalau kalian pertama kali datang ke Java, lampu mahal gitu loh. Chihiros, kalau misalnya teman-teman mainnya air tawar itu kan Chihiros. Tapi sekarang Chihiros itu kan ngeluarin yang untuk air laut juga tuh. Terus Spectra, terus ada lagi iPi, itu merek-merek mahal juga, itu otomatis ya impor deh kayaknya. Nah tapi ada satu pendapat gua untuk biota nih, itu memang mahal juga sih teman-teman. Ya kalau misalnya untuk biota ataupun ikan ataupun koral yang import itu oke lah mahal. Cuma kalau misalnya untuk urusan biota lokal nih, biota hasil tangkapan di Indonesia, itu kayaknya yang gue jumpain itu ya lebih mahal lah teman-teman daripada di luar. Kayak untuk ikan itu beberapa jenis, kalau misalnya dibandingin ya, kalau dibandingin sama sama online shop atau marketplace lain, itu sedikit lebih mahal teman-teman. Nah tapi gue punya alasan, punya sedikit pembelaan lah kenapa lebih mahal. Aduh ini jalannya keriting banget lagi. Aduh, itu kok pasir pada jatuh-jatuhan. Jadi kalau menurut gue kenapa di Java, ampun suaranya. Jadi kenapa di Java itu lebih mahal menurut gue, karena ini kita ngomongin untuk ikan ya, untuk ikan dan koral lokal lah. Jadi ya dari Indo itu yang bukan impor, itu kenapa lebih mahal? Karena perawatan teman-teman. Aduh sumpah banyak banget knalpot brong, dah heran banget nih. Yang dicari apanya sih gitu. Kalau moge oke lah gitu. Lah ini Mio Vario dibikin gitu, bagusnya di mana? Mana berisik doang, larinya kagak ada gitu. Oke. Back to topic. Nah jadi kenapa hewan-hewan biota atau ikan maupun koral di Java itu untuk harganya relatif lebih mahal, itu menurut gue karena faktor pemeliharaan juga teman-teman. Dan juga ya
di sisi lain yang untuk operasional ataupun ya teknis lah ya, teknisnya toko segala macam kan. Nah itu kenapa lebih mahal, karena perawatan. Karena satu, ikan itu ketika emang baru datang, ini setahu gue dari hasil gue lihat-lihat YouTube-nya Java. Yang pertama itu karena ikan baru datang itu bener-bener aklimasinya, penyesuaiannya itu bener-bener proper banget. Jadi pertama nih aklimasi suhu kan. Terus dikasih juga ini teman-teman, obat lah. Jadi obat anti stres biar stabil si ikannya ini. Itu mereka itu pakainya Sikkem loh, Sikkem stabilizer sama Paragard kalau nggak salah. Nah untuk Sikkemnya ini aja itu untuk harganya udah lumayan teman-teman. Jadi ya, bukan Sikkem stabilizer itu mah setahu gue ini apa, bakteri starter. Sikkem stability itu dia ini bakteri starter. Nah kalau ikan baru datang itu setahu gue itu Sikkem Paragard sama Sikkem stress guard. Itu iya ya, itu. Nah jadi untuk Sikkem itu harganya udah lumayan teman-teman. Jadi bandingin kalau misalnya ikannya datang terus sama tim Java itu di treatnya kayak gitu, terus pakannya juga yang berkualitas, ya tentunya ada apa ya, ada harga yang harus kita bayar lah untuk perawatan yang terbaik gitu. Nah terus untuk koralnya juga untuk koralnya ini ya sama lah kayak ikan baru datang itu. Kalau koral baru datang itu tentunya ya distabilkan dulu. Terus di akuarium yang buat jualan di Java itu dosingnya nggak main-main teman-teman. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener presisi lah parameternya, mulai dari KH, CA, Mg, terus amoniaknya juga dikontrol, apalagi nitrat sama fosfatnya juga dikontrol. Itu dosingnya itu pakai Red Sea teman-teman. Dan kalau misalnya air lautnya pun dia itu kan pakai yang ASW ya, air laut buatan. Itu juga garamnya bukan garam yang abal-abal. Kadang mungkin yang gue lihat itu di videonya itu kadang-kadang dia pakai Red Sea, ataupun kadang-kadang dia pakai apalagi sih, lupa satu lagi namanya, yang lumayan premium juga itu garamnya. Ya itulah pokoknya untuk harga garamnya itu juga mahal teman-teman. Ini apa sih? Koperasi. Terus Merpati. Wow. Terus untuk perawatan koral sama ikannya, filtrasi akuariumnya juga nggak main-main teman-teman. Itu ya barang-barang bagus semua lah, mulai dari bakteri ininya, rumah bakterinya, terus dari skimmernya itu udah harga-harga yang premium lah pokoknya. Jadi ya sedikit pembelaan dan pembenaran bagi gua itu kenapa harga di sana itu relatif mahal, karena perawatannya teman-teman. Ya silakan aja sebenarnya kalian kalau misalnya mau beli koral ataupun ikan di marketplace yang lebih murah. Tapi jangan kaget kalau misalnya kalau misalnya itu ya umurnya agak pendek lah teman-teman. Karena biasanya ya balik lagi pendapat gua dan pengalaman gua itu ketika emang yang di toko-toko biasa itu ikan atau koral baru datang, ya udah itu hanya aklimasinya ya aduh ya Allah,
bentar. Jadi kalau misalnya ikan sama koral yang baru datang nih di toko-toko akuarium lain kan, itu ya udah hanya stabilisasi atau aklimasi suhu aja, terus dituang lah ke tank jualannya gitu. Nah, itu setahu gue juga parameternya nggak diperhatiin teman-teman, karena apa ya, kalau menurut bahasa gue sih kenapa parameternya nggak terlalu diperhatiin, karena mereka itu yang gue lihat perputarannya cepet. Jadi misalnya hari ini mereka datang 4 box styrofoam. Ini kita ngomongin koral dulu ya. 4 box styrofoam koral. Nah, ya udah diaklimasi 2 jam, 3 jam, dimasukin lagi. Itu 3 hari 4 hari kemungkinan udah habis, teman-teman. Jadi kadang yang teman-teman beli itu apa ya? Bisa dibilang baru datang hari ini, terus nanti sore misalnya kalian check out segala macam, itu kalian dapetin koral yang belum stabil, koral yang belum adaptasi, koral yang belum mekar sempurna gitu. Namanya kita beli online kan, kita nggak tahu nih di sana itu mekarnya udah sempurna atau belum, ataupun ada parasit atau enggak gitu di badan koralnya. Nah itu ya itulah kenapa si Java ini jualnya lebih mahal gitu. Karena bener-bener kalau kalian mampir ke sana, itu koralnya bener-bener bagus banget gitu loh. Mekarnya mekar pol, sehat, nggak ada parasit lah, ataupun nggak ada alga gitu. Kalau yang di toko-toko biasa ya udah datangnya kayak gitu, ya udah gue cemplungin jual kayak gitu. Kalau di Java enggak, dia di pertama datang itu dibersihin lah segala macam, dari badan-badannya atau tulang-tulangnya itu atau kerangka-kerangkanya itu dibersihin dulu kalau ada alga atau apa gitu kan. Terus amit-amit kalau ada aiptasia itu langsung dibunuh. Aduh. Nah jadi gitu teman-teman. Ini kita udah nyampe sini masih bahas Java ya. Boleh lah Koniko, Koponto kalau mau endorse bisa. Oke lanjut. Ini tadi kita bahas apa ya? Bahas di akuarium. Nah jadi kalau misalnya akuarium itu, kalau gue saranin itu ambillah yang 80 cm lah teman-teman. Ataupun kalau kalian ada budgetnya dimelarin sedikit nih atau nabung dikit lagi, itu beli aja yang 100 ataupun 120 cm gitu. Karena kita ngejar volume air teman-teman. Aduh jalannya banyak banget gejlukan. Jadi misalnya kalau bisa gua analogikan secara sederhana, misalnya gini, di hadapan kalian itu ada 2 penampungan air ya. Yang satu itu gelas. Nah, yang satu lagi itu kita bisa katakan teko yang besar ataupun ember lah. Nah, gelas ini kita asumsikan sebagai akuarium nano ataupun akuarium yang kecil, volume airnya sedikit gitu. Nah, ember ini kita katakan yang akuarium yang besar. Jadi misalnya gelas ini dia kapasitasnya 1 liter dibandingkan dengan ember yang kapasitasnya misalnya ya 5 liter lah gitu. Nah, terus teman-teman ambil 1 sendok teh garam. Terus kalian tuangin lah ke masing-masing wadah itu 1 sendok teh garam ke gelas, terus 1 sendok teh garam ke ember. Nah kalian aduk-aduk, terus kalian rasain lebih asin yang mana. Tentunya lebih asin yang gelas kan. Nah begitu juga kalau misalnya ada biota yang mati teman-teman.
Jadi ketika ada biota yang mati, itu kan zat-zat racunnya itu kan ya nyebar lah tuh di akuarium itu kan, di air itu kan, keaduk-aduk, kekocok wave maker segala macam, merata lah tuh. Nah, si tank yang besar ini, yang volume airnya banyak ini, dia akan lebih sedikit perubahan parameternya teman-teman. Jadi untuk biota-biota lain yang masih sehat, yang masih aktif, itu nggak akan tiba-tiba celeng oleng gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk akuarium, model akuariumnya itu bebas lah teman-teman. Kalian mau pakai yang bending juga bisa, ataupun mau pakai yang bentuk silinder juga bisa gitu. Asalkan ya itu tadi ukurannya teman-teman, jangan terlalu kecil. Kalau untuk ukuran tadi udah jelas, gue saranin di 80 sampai 1 meter. Kalau misalnya mau hitung volume liternya, itu kalian bisa ambil yang kapasitas ya di atas 150 liter lah teman-teman, saran gue. Nah terus itu kan tadi udah akuarium ya. Ada lagi nggak ya yang bisa dibahas dari akuarium ini? Oh, untuk background. Untuk background itu kalian bisa bebas. Kalian lebih suka pakai background hitam, ataupun background putih, ataupun background biru, ataupun kalian suka nggak pakai background, itu juga bisa teman-teman. Nah kalau misalnya pakai background itu otomatis tempelnya dari luar ya, jangan tempel di kaca dalam, tapi tempelnya di kaca luar gitu. Itu untuk kiri kanannya ya selera kalian lah, mau ditambahin background juga boleh, mau enggak juga boleh. Kalau gue pribadi itu backgroundnya hitam teman-teman, tapi cuman sisi belakangnya aja. Nah terus kita ngomongin ketebalan kaca nih, ketebalan kaca di akuarium, khususnya air laut. Sebenarnya air laut sama aquascape itu sama aja. Kita sama-sama butuh kaca yang buat bagian alas itu lebih tebal teman-teman. Jangan sayang sama duit kalau misalnya kalian nggak mau repot ke depannya gitu. Kalau kalian sayang duit, kalian hemat budget kaca, udah 6 bulan, 3 bulan, ataupun bahkan baru setup isi air penuh itu bisa langsung retak. Udah capek kalian ngepel kalian. Gue jamin kalian ngepel, apalagi air laut kan. Air laut, air garam, udah tuh kena besi. Jadi ya gitulah, untuk akuarium 80 cm gue saranin banget alasnya itu minimal pakai 1 cm atau 10 mili teman-teman untuk alasnya. Untuk kelilingnya itu bisa kalian pakai 8 mili, itu bisa. Itu kalau misalnya alasnya 10 mili, keliling 8 mili, itu ya bisalah kalian pakai tank dari 80 sampai 120 cm itu bisa teman-teman. Tapi kalau udah 150 cm ataupun 1,5 meter, itu gua saranin semua kaca alas kiri kanan gitu, itu minimal 12 mili. Minimal banget 12 mili. Kalau misalnya kalian mau lebih kuat lagi, itu pakai sabuk teman-teman. Pakai sabuk atas sama bawah, jadi dikelilingin lah tuh, diputerin. Terus di tengah-tengah juga boleh kalian pakai sabuk gitu. Untuk bawah sih nggak apa-apa lah, sabuknya dibanyakin toh nggak kelihatan kan, nanti ketutup pasir juga, terus ketutup batu juga gitu. Soalnya kan yang bawah ini dimana dia tuh nahan beban banget teman-teman. Jadi beban batu, beban pasir itu dia si kaca bawah ini yang nopang gitu. Nah kalau misalnya kaca atas, kalian kalau mau dibikin rimless, ya tentunya penggunaan kacanya di awal harus tebal. Kaca kelilingnya sama kaca alas tuh diusahain lebih tebal lagi. Misalnya kalian mau bikin rimless, ya usahakan kelilingnya itu di 10 mili gitu. Untuk ukuran tank 80 sampai 120 tuh 10 mili lah teman-teman. Untuk rimless tuh gue rasa kuat. Tapi kacanya kaca yang bagus ya, jangan pakai kaca second gitu. Nah gitu dulu deh teman-teman untuk pembahasan akuarium laut di episode 1 ini. Ini udah nyampe rumah. Nah kita lanjut nanti sore kemungkinan pas gue jemput istri gue, kita akan bahas lagi. So terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan video ini, boleh kalian klik tombol like.
Terus kalau berkenan boleh klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. So, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.